Kita belajar hari ini temanya tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Salah satu cara Papa di surga mengajar kita untuk hidup berkenan, menyenangkan hatinya, dan kita boleh jadi berkat buat banyak orang. Itu salah satu cara. Kalau kita lihat Alkitab, Papa banyak memberi contoh tentang kehidupan binatang-binatang itu. Nah, salah satu contoh burung Raja Wali. Wih, luar biasa. Papa memberikan contoh burung Raja Wali. Nah, rupanya begini. Papa menciptakan setiap mereka, ya. Papa menciptakan setiap mereka itu punya tujuan, punya maksud. Walaupun ada binatang-binatang yang diciptakan dengan licik karakternya itu ya. Ada binatang-binatang yang diciptakan dengan karakter yang bagus. Ya, dan banyak macam-macam lagi. Seperti contoh, ini bukan binatang, tapi pohon. Kita pernah tahu benalu, bukan? Saya waktu masih kecil itu mikir, benalu ini merusak. Saya pernah punya tanaman, ya pohon mangga. Nah, saya nggak ngerti. Kok jadi rimbun itu daunnya? Nah, terus diberitahu oleh beberapa orang, itu bukan pohon, itu justru jahat. Dia merusak. Nah, karena masih kecil saya nggak ngerti. Nah, tapi di situ saya belajar. Ya dibiarkan. Akhirnya mati pohon mangga itu. Karena dia menyerap semua yang baik dari pohon yang mereka tumpangi. Nah, dalam bahasa kesehatan itu namanya parasit. Saudara, kalau kita melihat fakta ini, ternyata Papa kita mengajar kita, itu sebetulnya mudah. Nah, segala sesuatu yang mudah itu jadi sulit ketika dijadikan sebuah ilmu atau logi atau logika. Nah, itu mulai jadi keributan yang luar biasa. Oke, kita nggak bahas itu. Nah, kalau hari ini kita belajar tentang kecerdikan ular dan ketulusan merpati. Dan memang begitu pesan Tuhan Yesus kepada kita. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang jahat dan serba penuh kemunafikan. Di tengah-tengah kehidupan dunia yang menurut Paulus, ya, Rasul Paulus itu satu-satunya manusia di dunia yang memberitahukan kita bagaimana kondisi manusia pada akhir zaman. Tidak ada orang yang menulis itu kecuali Paulus. Nah, dalam situasi akhir zaman yang kacau seperti ini, saudara, ternyata kita harus belajar dari beberapa cara hidup binatang-binatang itu. Karena memang luar biasa Tuhan menciptakan mereka untuk jadi contoh, jadi gambaran dalam kehidupan kita. Lalu kita memilih. Kita mau memilih yang karakter binatang apa. Dan itu sungguh-sungguh luar biasa. Anak kecil pun ngerti. Oke, sebelum kita lihat tentang mereka, kita lihat tentang kita dulu. Di akhir zaman ini bagaimana rata-rata kehidupan manusia. 2 Timotius 3, ya, mulai ayat 1. Berapa terjemahan bolehan? 2 Timotius 3, nggak banyak, kita baca 2 ayat dulu. 2 Timotius 3 mulai ayat 1. 2 Timotius 3 ayat 1. Ya, ini sekedar pemberitahuan aja. Hari ini kami di Nabire punya bupati baru. Nah, bupati ini yang terpilih cukup takut akan Tuhan. Nah, sebetulnya Juli tahun yang lalu ya, September. Nah, ternyata ribut lagi. Nah, ini bupati yang keempat selama kami ada di Nabire sejak tahun 93 yang lalu. Nah, kami semua berharap di Nabire, bupati yang baru ini
betul-betul menjalankan takut akan Tuhan yang luar biasa. Dan visinya sejalan dengan kami soal pendidikan. Oke, kita baca 2 Timotius 3 ayat 1. Oke, judulnya itu ya dalam Alkitab, keadaan manusia di akhir zaman. Ya, terima kasih An. Sekarang kita baca beberapa terjemahan ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. An, berapa terjemahan yang lain? Ya, AYT. Perhatikanlah bahwa pada hari-hari terakhir masa-masa kesukaran akan datang. Saudara, memang sebelum hari-hari ini pun masa sudah begitu sukar. Tapi menurut firman Tuhan ini makin hari makin sukar, makin sulit. Perhatikanlah, pada akhir zaman akan datang kelak suatu masa yang sukar. Ingatlah, pada hari-hari terakhir akan ada banyak kesusahan. TSI, anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari zaman ini, kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. Nah, saya mau baca lagi TSI-nya, terjemahan sederhana Indonesia. Anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari zaman ini, kita pasti akan mengalami banyak kesulitan. Nah, hebatnya binatang. Kalau mereka mengalami kesulitan, ternyata karakter mereka beda dengan karakter kita. Saudara, dengan fakta, ya kita sering melihat kehidupan binatang. Apalagi di masa-masa sekarang ini ada channel khusus di TV. Maka itu saya pesan kepada papa mama yang mau mendidik anak-anaknya untuk takut Tuhan. Tidak dengan pakai Alkitab. Selalu ajak anak-anak nonton channel-channel khusus yang bicara tentang kehidupan binatang. Ada di TV, kita harus milih. Nah, dalam masa kesulitan di dunia binatang, itu ternyata beda karakter manusia kalau manusia mengalami kesulitan. Saudara lihat fakta yang ada. Rata-rata binatang-binatang itu bisa saling menolong, saling mengingatkan. Itu luar biasa. Maaf, saya nggak bisa memerinci satu persatu. Tapi kita tahu. Tapi anehnya kalau manusia, sekelompok manusia sedang menghadapi kesulitan, masa yang sukar, masa yang sulit. Maaf loh. Rata-rata manusia itu egois. Betul atau tidak, saudara? Hanya mementingkan dirinya, keluarganya, dan kelompoknya sendiri. Itu manusia. Dan bedanya dengan binatang di sini. Kalau binatang itu bisa kompak, bisa saling menolong. Hebat sekali. Bahkan dalam banyak hal, karakter binatang itu luar biasa. Sampai suatu saat ada orang tersinggung karena saya ngajarnya begini. Ya, udahlah, daripada kita ribut terus begini, ayo kita belajar dari mereka. Gimana cara kita belajar dari mereka? Ayo kita hidup dengan mereka. Kalau perlu masuk kandang mereka untuk belajar. Karena karakter mereka itu luar biasa. Waktu ada kesulitan. Pernah nggak saudara menyadari? Binatang-binatang di hutan rata-rata ya, itu punya kepekaan. Punya suatu alarm yang Tuhan ciptakan di hidup mereka. Burung dan binatang-binatang lain di hutan. Itu pasti adalah makhluk hidup yang pertama yang tahu datangnya gempa. Hebat gak mereka? Mereka gak sekolah. Mereka gak berpendidikan. Saudara bisa bayangkan. Maka itu gempa belum datang. Binatang itu sudah panik duluan. Mereka tahu. Nah, itu naluri yang Tuhan ciptakan kepada mereka. Manusia dengan kepandaiannya, dengan teknologi yang hebat pun, sampai hari ini
ramalan cuaca bisa dipelajari. Kapan datang badai, kapan datang hujan, ada teorinya, sudah ada teknologinya. Tapi gempa itu tidak pernah bisa ditemukan alatnya oleh manusia sampai hari ini. Nggak ada. Binatang itu bisa tahu. Nah, ketika mereka merasa bahwa gempa akan datang, mereka itu saling memperingatkan loh sesama mereka dengan kode-kode tertentu. Dan itu luar biasa. Saudara lihat kisah tentang ikan-ikan tertentu. Biasanya lumba-lumba di laut. Hebat. Paus. Mereka itu bisa memberi kode sesama mereka. Dengan jarak kilometer, puluhan kilometer. Ada nada-nada tertentu yang mereka bunyikan dengan frekuensi tertentu. Aduh, kalau kita melihat kehidupan dunia binatang itu, kita ini kagum. Maka itu berapa kali kalau saya diminta untuk memberi seminar tentang kepemimpinan, saya selalu mulai dengan pertanyaan ini. Ada satu pertanyaan, jawabannya dua, tergantung faktanya. Begini, dalam dunia binatang dan dunia manusia, seharusnya siapa yang perlu pemimpin? Ya, jawabannya ada dua. Satu secara logika, dua secara fakta. Nah, hebatnya saudara, secara logika kita, pasti semua kita berkata bahwa binatanglah yang perlu pemimpin. Karena kita anggap mereka bodoh. Tapi faktanya, sampai hari ini dan sampai ayam tumbuh gigi, tidak pernah ada pilkada di dunia binatang. Ayo ngaku. Betul tidak? Nggak ada pilkada di dunia binatang. Di dunia manusia ada pemilihan pemimpin-pemimpin. Milih-milih sendiri, ribut-ribut sendiri. Nah, berarti, maaf loh saya berkata, manusia itu lebih bodoh dari binatang. Itu yang luar biasa. Siapa pernah menemukan teori fisika yang dipakai oleh jenis-jenis burung tertentu? Kalau mereka terbang, mengapa selalu membentuk huruf V tapi yang terbalik? Pasti ada satu pemimpin di depan, lalu jejer-jejer membentuk V. Saudara, ternyata dalam pelajaran fisika dan aerodinamika itu ditemukan teori mereka sangat hebat. Wah, itu nggak bisa dimengerti dalam dunia manusia. Nah, jadi mereka itu kompak. Nggak mau terbang sendiri-sendiri. Mereka sadar, walaupun yang di depan itu pemimpin, tetapi dia tetap perlu tim yang lain yang membentuk huruf V kebalik itu. Coba bayangkan betapa hebatnya mereka. Maka itu ketika kita melihat fakta, tertulis ini 2 Timotius 3 ayat 1. Di masa-masa seperti ini, kesulitan hidup luar biasa. Lihat contoh selama pandemik ini. Ternyata orang-orang kesetanan yang tamak akan uang, berani malsu vitamin. Aduh, ngeri sekali. Berani malsukan oksigen dan macam-macam. Menimbun ini, menimbun itu. Nah, binatang gak ada yang rakus seperti itu. Ayo kita belajar, saudara. Maka itu yang masih pelit-pelit, pindahlah kamu tidur dengan binatang. Supaya kamu gak jadi pelit lagi. Tersinggunglah. Maaf. Binatang itu luar biasa. Suka berbagi. Saya ambil contoh, jangan tersinggung. Karena masih pada kalimat an, coba TSI-nya lagi. Ya. Jangan tersinggung ya kalau saya beri contoh ini. Yang terjemahan sederhana Indonesia. Anakku, hendaklah kita menyadari bahwa pada masa terakhir dari zaman ini, Tuhan tolong kami, kita pasti akan mengalami banyak kesulitan.
Nah, salah satu yang terpenting saya belajar dari mereka, saudara. Ya, perhatikan. Hampir tidak ada binatang. Ya, hampir tidak ada binatang yang kalau sudah kenyang, beri makan lagi. Hadirkan makanan di depan mereka kalau sudah kenyang. Saudara percaya mereka nggak akan makan? Dan mereka juga tidak pernah bawa kantong kresek untuk nyimpen makanan itu. Maaf loh, jangan tersinggung. Betul tidak? Tapi kalau manusia, waduh saudara maafkan saya cerita ini. Tidak sedikit ada fakta orang diundang pesta bawa kantong kresek. Maaf loh ya. Nah binatang itu nggak pernah begitu. Kalau sudah makan kenyang, tunjukkan makanan lagi yang mereka suka sekalipun. Percayalah mereka gak akan makan. Saudara, maka itu dalam banyak hal, ayo kita belajar dari mereka. Walaupun sesama mereka saling memakan. Itu wajar. Sebab ya Tuhan ciptakan begitu. Saling menolong. Artinya ini yang saya kagum. Jadi binatang itu berani memberikan tubuhnya. Itu berkorban. Supaya yang satu atau yang lain. Binatang buas itu tidak menerkam yang lain. Cukup berikan satu saja. Itu saya menangis waktu saya menemukan fakta itu. Ngerti ya maksudnya? Jadi kalau sekumpulan binatang ya yang dimangsa oleh singa atau harimau, maka pasti ada satu yang sepertinya berani menyerahkan dirinya. Makan aku saja, yang lain suruh pergi duluan. Wah itu luar biasa. Maka itu satu kali kita pernah lihat foto seekor induk rusa yang mengorbankan nyawanya karena dia ingin anaknya yang selamat. Aduh foto itu bagus sekali. Lehernya induk rusa ini sudah dicengkeram oleh gigi harimau itu. Dan dengan mata yang tenang dia menyuruh dalam bahasa mereka anaknya itu lari duluan. Wah waktu saya lihat foto itu luar biasa mereka. Nah itu mereka. Suatu hari saya dapat ilustrasi dari seorang hamba Tuhan dari NTT. Ya, saya nggak akan lupa. Karena dia pernah dengar khotbah saya. Bagaimana hidup ini harus memberi, harus berbagi. Nah, terus bilang, Koden, tolong sampaikan kalau Koden ngajar atau khotbah di mana saja. Tentang apa itu? Wih, ini hebat sekali. Oh, saya akan baca komen dari Makassar ini. Binatang tidak ada pemimpinnya. Tapi teratur pola hidupnya. Sebentar. Saling peduli, baku sayang-sayang. Malu jadi manusia. Sudah diingatkan, sudah dinasihati. Masih juga bebal. Malah menghakimi kembali. Ya, selalu melihat latar belakang seseorang. Betul. Maka itu kita harus bertobat untuk ini. Nah, ilustrasinya begini. Apa itu saya tanya? Coba jawab. Ini termasuk kita semua di sini. Antara harimau dengan sapi, siapa yang dilindungi oleh peraturan hukum dunia ini supaya tidak punah? Jawabannya ya harimau yang dilindungi. Ada hukumnya, ada peraturannya. Nah sapi itu nggak pernah dilindungi. Nah pertanyaan kedua. Antara yang dilindungi dan yang tidak dilindungi, siapa yang dagingnya dimakan manusia? Saya masih mikir, maksudnya apa sih? Ya jelas sapi yang dimakan tiap hari. Saudara bisa bayangkan loh, manusia sedunia yang jumlahnya 7 miliar ini, kira-kira berapa juta ekor sapi sehari yang disembelih, dimakan oleh manusia. Nah harimau itu nggak pernah ada yang makan. Nah pertanyaan terakhir, saya tertawa tapi saya terima ilustrasi itu.
Yang dilindungi atau yang dimakan tiap hari, yang tetap eksis dan yang punah. Oh, saya tahu. Nah, jadi Koden, ini Abbaton NTT ini betul. Kalau Koden bicara tentang orang pelit, bicarakan ini. Jadi harimau yang dilindungi, tapi hidupnya nggak pernah berbagi, itu yang punah. Maka itu generasi pelit di antara kita cepat punah kamu. Kalau hidupmu nggak mau berbagi. Betul tidak? Itu ilustrasi luar biasa. Tentang binatang itu. Maka itu siap-siap orang pelit. Nanti kamu tinggal nama saja. Karena hidup nggak pernah berguna buat yang lain. Lalu pas kami lagi kumpul-kumpul, ada yang nyeletuk. Betul juga. Sapi itu semuanya berguna. Maaf, sampai tainya pun berguna. Maaf ya, maaf. Semua. Kulitnya berguna. Wah, semua. Hebat sekali. Nah, ini ada istilah ini kalau orang Sulawesi ya pasti tahu. Orang Sulawesi Selatan itu kan makannya tulang-tulangnya, konronya itu. Ya dibuat konro, tulang sapi. Tapi begitu naik ke Sulawesi Tengah, ada masakan namanya kaledo. Itu makan tulang-tulang juga. Sapi itu luar biasa. Semua hidupnya dibagi, saudara. Maka itu jangan pelit ya. Kalau pelit, awas. Kita akan punah nanti itu. Nah, inilah dunia mereka. Jadi di akhir zaman ini, biarlah kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Ya, kalau kita sulit, misalnya mengerti Alkitab, karena begitu banyak ilustrasi kiasan macam-macam, percayalah, Roh Kudus akan mengajar kita. Nah, dari dunia binatang kita bisa belajar. Mereka itu luar biasa dalam cara hidupnya. Jadi saudara, mulai hari ini belajar dari mereka. Ketaatan mereka, ketidakegoisan mereka, ketidakpelitan mereka, kemurahan hati mereka, semuanya. Nah, itulah dunia mereka. Jadi harus malu ya kita. Kalau nggak sepandai mereka, kita harus malu. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengapa Tuhan Yesus memberikan kita contoh? Supaya kita tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Kenapa dia tidak memberi contoh yang lain? Nah, saya mau baca dulu satu kalimat ini untuk kecerdikan ular. Ya, Efesus pasal yang ke-6, ya. Kitab Efesus pasal yang ke-6, supaya kita tidak salah di dalam menjalankan hidup kita. Cerdik seperti ular. Efesus pasal yang ke-6. Bentar saya lihat ayat yang ke-11. Ayat 11. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Tuhan supaya kamu dapat bertahan melawan ini, tipu muslihat iblis. Karena mereka itu cerdik, yang dalam kata lain licin, maka kecerdikan ular itu muncul tipu muslihat. AYT, tipu daya. TL, semu daya. BIS, siasat-siasat yang licik dari iblis. TSI, dengan begitu kamu bisa menolak tipuan iblis. MELT, melawan rencana licik si iblis. Nah, ini yang kita hadapi. Maka itu Tuhan ciptakan mereka, lidahnya bercabang. Nah, semua manusia di dunia tahu, lidah yang bercabang itu orang licik sekali. Bisa kelihatan baik di depan orang, ya suka menyumbang, suka. Kalau orang itu duitnya banyak, tapi licik.
Nah ini kita harus hati-hati. Lidah bercabang, mulutnya nggak bisa dipercaya karena licik. Itu penuh tipu muslihat. Nah kita tinggalkan dulu. Kembali ke 2 Timotius 3 ayat 2. Waduh, ini mengerikan sikap manusia di akhir zaman itu. Nah ternyata kita lihat contoh. Masa pandemik ini, kelicikan manusia seperti ular itu terjadi. Betul? Menimbun barang-barang yang diperlukan oleh banyak orang. Maka itu sampai polisi pun kewalahan melihat kejahatan kelicikan manusia ini. Jadi hari ini saudara kita belajar untuk mempercayai Tuhan. Firman-Nya ini luar biasa. Ayat 2 Timotius 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Saudara, terjemahan ini salah. Nanti kita lihat terjemahan yang lain. Dan menjadi hamba uang. Uang semuanya. Mereka akan membual. Nah ini licik. Ini keculasan mereka. Membual, bohong, menipu. Dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Sebetulnya yang dimaksud tidak mempedulikan peraturan-peraturan. Hukum-hukum. AYT. Sebab karena situasi sulit, sukar di akhir zaman. Sebab orang akan menjadi pencinta diri sendiri. Pencinta uang. Nah kata narsis itu diambil dari ayat ini. Dalam bahasa Yunani memang ada satu dewa yang disembah. Dewa ini narsis namanya. Yaitu selalu mencintai diri sendiri, pesolek. Dewa ini pesolek ya. Suka mendandani dirinya dengan segala macam cara. Maka itu kata narsis itu muncul. Dan tertulis di Alkitab ini. Ya, saya ulangi. Sebab orang kan menjadi pencinta diri sendiri. Pencinta uang, pembual, sombong, penghujat, tidak taat pada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak suci. PIS, manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan, sombong, dan suka membual. Mereka suka menghina orang, memberontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, dan membenci hal-hal rohani. TSI, banyak orang akan mengasihi dirinya sendiri, mata duitan, sombong, dan suka memuji diri sendiri, suka menghina orang lain, tidak mentaati orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak menghormati Tuhan. Saudara, saya baru mengerti ketika suatu hari ada seorang suami yang datang minta pendapat. Nah itu saya kaget sekali saudara. Kenapa saya kaget? Ternyata istrinya itu menggenapi ayat ini. Nah saya itu baru tahu. Jadi istri itu gak peduli dengan urusan rumah tangga. Gak peduli dengan urusan anak-anak. Bahkan urusan suaminya pun dia gak urus. Lalu saya tanya, lalu istrimu itu ngapain aja? Dia hanya ngurus dirinya sendiri. Dari bangun pagi sampai dia mau tidur. Dia hanya ngurus diri sendiri. Dia itu suka cermin. Ya, dia sering senyum-senyum sendiri di depan cermin. Bukan gila loh saudara. Kalau dia beli apa-apa hanya untuk dia. Sampai anak-anaknya pun gak pernah diperhatikan. Mama ini gak pernah tanya kepada anaknya, kamu pengen makan apa? Gak pernah tanya, nanti pakaianmu bagaimana? Kamu sekolahnya bagaimana? Sama sekali tidak. Saudara, itu menyedihkan sekali. Sampai istri suaminya sama sekali. Jadi kalau di rumah itu cuma, hey apa kabar? Oh ya gimana? Sudah gitu saja. Wih, saya belum pernah ketemu. Terus saya bilang, apakah pernah dibawa ke psikiater? Dia nggak mau. Nah,
ternyata dari semua terjemahan Alkitab, Alkitab bahasa Mandarin itu yang paling tepat untuk menerjemahkan orang mencintai diri sendiri itu narsis. Itu dalam bahasa Mandarin. Sayang, saya nggak bisa mengucapkannya. Ya. Nah, ini yang bahaya. Jadi orang hanya sibuk dengan dia sendiri. Dia nggak peduli. Ya. Ini ada yang komen, kalau senyum-senyum sendiri, minta nomor togel aja. Jangan begitu, Santo. Awas ya. Ya. Ini mengerikan dan sudah terjadi. Karena setan sedang bekerja di akhir zaman ini dengan cara yang mengerikan sekali. Jadi ayo kita bertobat ya. Jelas saudara? Nah, jujur ya. Jangan tersinggung. Jujur. Ya. Kalau ada di antara kita saat ini sedang narsis, sedang mencintai diri sendiri, nggak peduli orang lain, hati-hati. Nah, cinta uang, ya, saudara. Aduh, kok saya ngomong ini rasanya berat sekali ya. Ya. Zaman ini setan bekerja paling gampang. Membuat orang-orang itu egois. Nah, saya menemukan satu kata pendek di dalam ayat 2 ini. Apa itu? I don't care. Hari-hari ini kita melihat orang tidak peduli dengan orang lain karena sibuk ngurus diri sendiri. Dan tolong ya saudara, roh ini sedang bekerja keras. Dengan dahsyat roh ini sedang merajalela di seluruh dunia. Mengerikan sekali. Kiranya tidak ada seorang pun di antara kita yang kerasukan roh manusia akhir zaman ini. Serius saya berkata. Jangan. Saudara, hanya satu cara kita untuk menang terhadap roh narsis. Roh yang hanya sibuk untuk ngurus diri sendiri. Nggak ada waktu untuk memperhatikan orang lain. Tidak mau berbagi sama sekali. Alasannya sederhana. Ya karena kami juga lagi perlu. Apalagi dalam masa seperti ini. Kalau tiba-tiba anak kami sakit. Kalau tiba-tiba ini. Bagaimana? Saudara, ayo kita belajar. Maaf ya, saya cuma memberi kesaksian. Minggu yang lalu, ketika salah seorang anak rohani saya meninggal karena COVID. Nah, beritanya ya memang mendadak sekali. Saya kaget karena di berita itu dikremasi. Maaf ya, saya nggak ingin berdebat masalah ini, tidak. Oh ya? Terus saya telepon. Ya, jawabannya ya kurang jelas. Tapi hati saya diberitahu Roh Kudus. Ini pasti masalah biaya. Ya, memang saudara, maaf ya maaf. Kremasi dengan pemakaman bedanya jauh soal pembayaran itu. Dan itu sudah tengah malam. Sudah hampir jam 12. Terus saya bilang, dengan cepat saya bertindak. Oke. Bisa nggak kalian telepon ke bagian pemakaman? Nah kebetulan saya kenal juga. Bisa nggak? Karena cuma hitungan jam. Itu sudah tengah malam dan harus dimakamkan besok. Coba kamu telepon. Hanya dalam hitungan jam. Luar biasa, pihak pemakaman mau merubah dari kremasi ke pemakaman, tapi biayanya. Waduh, begitu saya mendengar angkanya itu, saya langsung minta hikmat kepada Tuhan.
Bagaimana caranya dalam waktu mendadak begini ada uang sekian banyak? Saudara bersyukur kepada Tuhan. Tuhan beri saya banyak kenalan, banyak anak. Nah tapi jam segitu hampir semua yang saya telepon sudah pada tidur. Saya minta, ayo tolong kita saling berbagi. Ya, saya bilang pinjam. Luar biasa saudara. Dalam waktu yang cukup singkat, terkumpullah uang itu. Sudah senang semuanya. Tapi begitu saya lihat, loh, ini karena sudah tengah malam, sudah lewat, itu sudah jam 12 lewat. Apa yang terjadi? Ternyata transfernya ini masuknya Senin. Dan itu hari Sabtu. Waduh, bagaimana ini? Nah ini untungnya kalau punya banyak sahabat. Saya telepon lagi. Bagian pemakaman saya kenal. Saya bilang, sudahlah, saya jaminannya. Jawabannya, oh nggak apa-apa. Kalau korden pasti, ya ini uangnya sudah masuk. Ya ke keluarga itu. Cuma nggak tahu bagaimana ada tulisan baru terkirim hari Senin. Waduh, nggak apa-apa. Wih, saya lega sekali. Saudara, ayolah. Dalam hidup ini kita harus menggenapi firman Tuhan. Ada yang tanya di Facebook, mau bertanya, jika orang seperti ini cinta diri, egois, tak peduli dengan orang lain, suka fitnah, penuh intrik, haus pengakuan, waduh lengkap sekali ini, haus pengakuan, pelit, jahat kepada karyawannya, narsis, jika tidak bertobat dan meninggal dunia, apakah masuk surga atau tidak? Nah, urusan masuk surga atau tidak bukan urusan kita. Itu semua urusan Tuhan. Bahkan kita sendiri tidak boleh berani berkata pasti masuk surga kalau kita tidak bertobat sungguh-sungguh. Kenapa? Oh, ada yang komen. Masuk sampingnya surga katanya. Awas ya. Nah, maaf, ini kita lihat ayat satu lagi ya untuk menjawab pertanyaan ini supaya kita juga nggak sombong. 2 Korintus 5 ayat 10. Ya. Jadi nggak semua kita, bahkan termasuk saya, kami hamba-hamba Tuhan, jangan sombong. Nah, memang jaminannya barang siapa percaya Tuhan Yesus pasti. Ya, tapi kita harus lihat ini. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus. Semua, nggak peduli pendeta, majelis, penginjil, pendoa syafaat, WL, penyanyi, pemusik, guru soal minggu, enggak. Lihat ini. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. TSI. Karena kita semua pasti akan berdiri di hadapan takhta pengadilan Kristus, di mana kita akan menerima balasan setimpal dengan apa yang kita perbuat selama kita ada di dalam tubuh duniawi. Dan memberikan pertanggungjawaban atas perbuatan kita yang baik maupun yang jahat. Jadi kita nggak bisa sombong. Ya, jadi kalau saya baca ayat ini, saya akan berkata, saya pun belum tentu akan masuk surga. Karena menurut kitab Ibrani, semua kita itu dinilai di langkah terakhir kita. Di hari terakhir kita bagaimana? Itu hebatnya keadilan Tuhan. Jadi jangan kita mentang-mentang loh. Ya, maka itu pertobatan kita harus tiap hari. Selalu hidup benar di hadapan Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Jadi saudara, kita harus cerdik seperti ular. Tapi bukan kelicikannya yang kita jalani dalam hidup ini. Nah, kelicikan ular ini yang harus kita
jaga baik-baik. Nah, masalahnya nggak ada orang yang bisa tahu isi hati kita. Oke, saya sudah bilang tadi ya, maaf, jangan debat masalah kremasi dan pemakaman. Saya sudah bilang. Tapi begini, Tuhan berkata dari debu kembali kepada debu. Bukan dari debu ke abu. Beda. Oke ya, lanjut. Nah, karena hati manusia itu satu-satunya tempat, satu-satunya bagian dalam hidup kita yang tidak pernah ada orang tahu. Itu keren sekali. Pikiran kita bisa dibaca orang. Body language, gerak-gerik tubuh kita, orang bisa menilai dia mau apa, mau apa. Orang bisa berkata, kamu makan yuk. Enggak, aku masih kenyang. Tapi enggak lama kemudian perutnya bunyi. Betul? Jadi semua bagian dalam hidup kita itu bisa dibaca orang dan enggak bisa menyembunyikannya. Orang yang hatinya jahat, matanya kelihatan jahat. Betul tidak? Maka itu ada istilah mata maling. Pasti ketahuan. Tapi hati kita ini satu-satunya tempat yang paling tersembunyi dan rahasia. Saya ulangi. Hati ini yang paling licik, paling tersembunyi, dan paling rahasia. Wih, ngeri sekali saudara sikap hati ini. Maka itu, kelicikan itu ya perlu waktu untuk menilai atau melihat aslinya orang ini bagaimana. Ya. Kenapa? Oke, ada yang tanya nanti Papa jawab, ini anak saya tanya. Suami istri sering dibuat kaget oleh apa yang pasangannya lakukan. Tiba-tiba saja. Yaitu karena suami istri pun gak pernah saling tahu isi hatinya masing-masing. Walaupun sudah menikah sekian puluh tahun. Pokoknya hati ini penuh misteri dan penuh rahasia. Ini yang kita harus tahu dalam hidup kita. Maka itu Tuhan kita benci kemunafikan. Benci kepura-puraan. Karena apa? Dia tahu semuanya hati kita. Maka kita tidak boleh untuk menyembunyikan apa-apa di hadapan Tuhan. Karena dia tahu. Ya, jadi kita harus siap untuk menghadapi pengadilan itu. Oke, kita lihat kitab Yeremia. Supaya hati kita bersih dan kita tidak punya sikap ular itu. Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ya, Yeremia 17 ayat yang ke-9. Kita lihat ayat ini. Roh Kudus tolong kami supaya hidup kami benar di hadapan Tuhan. Ya, Yeremia pasal 17 ayat 9. Oke, berapa terjemahan itu ya? Tuhan tolong kami supaya kami hidup berkenan kepadamu. Betapa liciknya hati. Licik, ada kata itu lagi ya. Betapa liciknya hati. Lebih licik, daripada segala sesuatu ya. Lebih licik daripada segala sesuatu. Jadi apa saja. Hati ini yang paling licik, menakutkan sekali. Ya, untuk itu kita harus segera memeriksa untuk pertobatan kita. Jadi Tuhan tolong kami supaya kami hidup benar. Lebih licik daripada apapun juga. Maka itu ayo kita sekarang periksa hati kita. Ya, supaya kebenaran Tuhan ini nyata dalam hidup kita. Oh Tuhan tolong kami, tolong kami. Supaya kami benar di hadapan Tuhan. Ya. Kalau tidak saudara, betapa mengerikan ya hidup ini.
Kalau kita tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh, ayo hari ini kita ambil putusan. Bersihkan hati ini. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik, melebihi segala sesuatu, dan benar-benar parah. Wih, ini terjemahan BS. Siapakah yang dapat memahaminya? BS, hati manusia tak dapat diduga. Paling licik dari segala-galanya. Dan terlalu parah penyakitnya. FIA, hati manusia lebih licik daripada segala sesuatu. Dan jahatnya, terjemahan FIA ini ngeri. Dan jahatnya tidak kepalang. Siapakah yang dapat memahaminya? Itu hati. Maka itu saudara, kelakuan karakter ular jangan ada di hidup kita. Tapi kecerdikannya itu yang kita harus pelajari. Betul. Ya Han, ini anak saya dari Taipei. Wih, ngeri Pak. Betul. Hati itu tempat di mana setan bisa bekerja. Saya ulangi, hati itu tempat di mana setan bisa bekerja. Jadi kita harus mengerti apa yang kita masukkan, yang kita simpan di hati kita ini. Ya, jadi cerdiklah seperti ular. Ya, supaya kita bisa survive, bisa selamat di zaman yang gila seperti ini. Cerdik. Nah, tapi hati kita harus tulus. Ya, harus tulus. Kenapa seperti merpati? Nah, burung ini Tuhan ciptakan luar biasa. Dan sudah menjadi cerita umum. Merpati ini salah satu saja dari sedikit jenis burung yang setia. Betul tidak? Merpati ini salah satu saja dari sedikit jenis burung yang setia kepada pasangannya. Jadi merpati ini nggak pernah poligami. Nggak pernah. Ya, hanya pasangan satu seumur hidup. Dan mereka luar biasa dalam memperlakukan pasangannya itu. Hebat sekali burung ini. Maka itu merpati dijadikan simbol perdamaian oleh dunia. Ya, oke, ini ada Pak Pendeta suka nyanyi. Merpati tak ingkar janji. Ya. Nah, saudara, kalau kita lihat dari sikap mereka, aduh, luar biasa. Oh, ada yang tanya lagi, selingkuh enggak? Ya tidak. Bagaimana selingkuh? Kita yang suka selingkuh. Awas ya. Nah, saudara, kalau Tuhan memberikan dua contoh binatang ini, tulus seperti merpati, cerdik seperti ular, ayo kita ambil. Supaya kita tidak salah dalam menyelesaikan pekerjaan Tuhan dan tugas-tugas kita selama kita hidup. Tulus. Bagaimana sih bisa tulus? Ternyata rahasia untuk bisa tulus itu bukan doa puasa, bukan rajin baca Alkitab. Oh, ini itu tidak. Tolong dicatat. Orang itu bisa tulus kalau orang itu punya rasa cukup di hidupnya. Sederhana. Orang yang tidak pernah merasa cukup, dia pasti licik. Catat ini baik-baik. Ya, dari Tulungagung ada komen. Setahu saya merpati juga tidak punya empedu. Betul. Ya, oh dari Sapa Erianti juga. Ini yang kita harus perhatikan. Jadi kalau ada di antara kita tidak pernah bisa berkata cukup dalam hidup ini, maka 2 Timotius 3 ayat 2 terjadi di hidup orang itu. Jadi tulus itu hanya bisa terjadi, saya ulangi, kalau setiap kita bisa berkata cukup.
Maka itu ketika kita bisa berkata cukup dan kita dapat lebih, pasti kita bisa berbagi. Saya ulangi, kalau kita bisa berkata cukup dalam hidup ini, begitu kita dapat lebih, pasti kita bisa berbagi. Betul tidak? Tapi orang yang gak bisa berkata cukup, sudah punya banyak pun, sulit untuk berbagi. Karena dia takut kekurangan. Kalau tiba-tiba ada, ada komen ini dari kepala sekolah kami di Nabire. Orang tidak pernah rasa cukup, selalu mengawasi orang lain dapat banyak atau sedikit. Betul, karena iri. Itu wajar. Selalu noleh ke orang lain. Kok dia bisa begitu, kok dia bisa begitu. Nah, maka itu saudara, dalam hidup ini kita harus menyadari rasa cukup itu penting. Nah, celakanya orang yang tidak merasa cukup, orang yang tidak merasa cukup, dia pasti jahat. Maaf, jangan tersinggung. Loh, kenapa jahat? Iya, karena orang yang tidak pernah merasa cukup, seperti Pak Ernest Mahadur baru berkata, dia iri, selalu lihat keadaan orang lain, dapat banyak atau sedikit orang itu. Yang kedua, orang yang tidak pernah merasa cukup, dia akan jahat pada orang lain. Karena apa? Dia ingin dapat banyak juga. Wih, sadis sekali. Nah, saudara, di dunia binatang gak ada sikap ini. Jadi rahasianya supaya kita bisa tulus seperti merpati, milikilah rasa cukup dalam hidup. Nah, musuh rasa cukup, ya, tolong dicatat. Musuh rasa cukup, ya. Ini yang kita harus tahu. Apa itu musuh rasa cukup? Takut dan khawatir. Orang yang dihantui ketakutan dan kekhawatiran untuk hari esok, orang itu pasti pelit, sulit berbagi. Kenapa? Karena dia takut. Ya, kalau tiba-tiba mendadak ada ini, ada itu, terus aku nggak punya bagaimana? Nah, itu kelicikan si ular untuk menipu orang itu. Jadi saudara, simpan ini. Saudara dan saya bisa tulus. Tidak ada trik, tidak ada intrik, ya, tidak ada udang di balik batu, tidak ada motivasi-motivasi tersembunyi untuk mencari keuntungan diri sendiri dan menjatuhkan orang lain. Kalau saudara dan saya bisa berkata cukup untuk aku, untuk keluargaku, cukup, maka begitu kita punya lebih, maka kita bisa berbagi. Ya, jadi inilah kemenangan kita. Di dalam rasa cukup itu, setan tidak bisa bekerja sama sekali dalam hidup kita. Woi, ini sungguh-sungguh luar biasa. Keren ya saudara. Nah, maka itu dalam hidup ini, jangan kita punya ketakutan, kekhawatiran tentang masa lalu kita, masa depan kita. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Nah, pasti ada yang tanya di sini. Lah, tapi kalau nabung pengen, boleh. Kenapa tidak? Nah, tapi ini masalahnya. Semua yang kita tabung, itu kan untuk sesuatu yang belum sampai. Betul tidak? Ya, kita tabung. Nah, ketika tabungan ini belum terpakai untuk tujuan kita nabung, ya kalau ada yang perlu, ayo kita berbagi. Apalagi zaman sekarang, nggak perlu kerja di kantor, nggak perlu jam sekian, nggak perlu jam segitu. Loh, kenapa? Karena zaman online. Tinggallah tidur, besok sudah masuk lagi, kita cek. Jadi kalau saudara nabung dan untuk tabungan itu belum tersampaikan, belum tercapai, contoh nabung untuk anak kuliah, ya baik.
Dan itu harus. Tapi pertanyaannya sekarang ini, kan anaknya belum kuliah, masih di SD atau SMP kok. Nah, ada yang perlu. Ya nggak apa-apa, kita bagi. Nanti kita dapat lagi, tabung lagi, diisi lagi. Begitu. Nah, tapi di sini harus cerdik. Jangan saudara dibodohi oleh orang-orang yang hanya mau memanfaatkan atau orang-orang malas. Nah, itu kita harus kita pisahkan. Orang malas dan orang menggunakan mencari kesempatan, memanfaatkan orang. Itu harus kita bedakan. Ini ada yang tanya, bagaimana menghadapi dan melayani orang pelit? Maaf, saya paling radikal. Doakan supaya kena corona, baru dia bisa belajar. Loh, serius, orang pelit itu paling celaka, saudara, di dunia ini. Nah, maka itu kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, luar biasa kemuliaan Tuhan itu. Jadi saudara, penting sekali kita belajar. Lukas 16 ayat 9. Oh maaf, bukan ayat 9. Tuhan Yesus pernah berkata begini. Ayat 8. Lukas 16 ayat 8. Tuhan Yesus pernah berkata. Oh, ada kesaksian dari Nabi Re. Terima kasih Tinus. Terima kasih. Selama kami keluarga isolasi mandiri, kami mendengar firman terus. Kami menghidupi firman-Nya dan hati terbuka untuk firman. Maka firman memberikan hati damai. Dan jangan membuka hati untuk si iblis membuang sampah dalam hidup kita. Betul, Tinus, kesaksian yang luar biasa. Sarkas buat orang pelit. Betul. Selalu hanya mikir diri sendiri saja. Lihat Lukas 16 ayat 8. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Terjemahan yang lain. Kemudian orang kaya itu memuji kepala pelayan yang tidak jujur itu, karena ia bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik dalam berurusan dengan sesamanya daripada anak-anak terang. PIS. Maka majikan dari pegawai keuangan yang tidak jujur itu memuji pegawainya itu karena tindakannya yang cerdik itu. Sebab orang-orang dunia ini lebih cerdik mengatur urusan mereka daripada orang-orang yang hidup dalam terang. Nah, mulai jelas terjemahnya. Memang kalau kita melihat perbedaan orang-orang dunia dengan kita anak-anak terang, beda. Maaf kalau ada yang tidak setuju, saya beri contoh ini. Saudara lihat itu aliran Seji, salah satu aliran Buddha yang didirikan di Taipei, luar biasa. Mereka dalam berkorban, walaupun dengan motivasi yang lain-lain, itu bukan urusan kita. Tapi dalam fakta, di semua bencana alam yang ada di dunia loh, bukan cuma di Indonesia, bukan cuma di Taiwan, Seji ini selalu hadir. Luar biasa. Rumah sakit mereka selalu menerima orang, siapa saja yang datang. Oh, ini yang kita harus contoh. Jadi mereka itu lebih cerdik. TSI. Saya lanjutkan. Lalu ketika orang kaya itu mengetahui tindakan bendaharanya yang tidak jujur itu, dia berkata, wah, cerdik juga dia ya. Lalu Yesus menjelaskan kepada murid-muridnya, memang biasanya orang-orang yang hidupnya hanya memikirkan dunia ini lebih cerdik mengurus masalah duniawi daripada orang-orang yang sudah menjadi warga negara kerajaan terang, yaitu kerajaan Tuhan. Nah, ini perbedaannya. Maka itu kita harus tahu. Sebentar, ini ada pertanyaan. Bagaimana kalau kita menabung untuk keperluan yang belum sampai, lalu kita berikan dulu untuk orang yang membutuhkan,
Dan akhirnya saat keperluan kita datang, akhirnya kita kelimpungan dan jadi batu sandungan bagi keluarga kita. Saya pernah alami hal ini. Nah, ini artinya kita tidak cerdik menggunakan uang itu. Jadi harus cerdik. Seperti ular. Ya. Saya percaya kalau kita cerdik, tidak sembarangan dalam menolong orang, maka itu kriterianya tadi. Orang malas dan suka memanfaatkan, ya katakan maaf ya, saya nggak bisa menolong. Maka bagi yang bertanya ini, kalau saudara dan saya melakukan semuanya dengan ketulusan dan minta hikmat Roh Kudus, pasti kita nggak akan sampai kelimpungan. Kalau sampai ada masalah-masalah yang mendadak dalam hidup kita. Ya, ada yang tanya atau komen coba. Sama keluarga sendiri dan saudara seiman pelitnya minta ampun. Oh Tuhan, ini saya harus baca ini. Sama keluarga sendiri dan saudara seiman pelitnya minta ampun. Tapi kalau gembalanya butuh untuk pelayanan, selalu memberi, itu bagaimana? Apa termasuk yang harus didoakan biar kena corona? Ya, ini orang munafik. Saudara lihat, Tuhan Yesus pernah menegur di Markus pasal 7, ya, bahwa ada imam-imam ahli Taurat yang melarang umat untuk menolong keluarganya, tapi harus memberi persembahan untuk bait suci. Nah, jadi yang bertanya ini, ayo minta Roh Kudus menjamah orang seperti itu. Jadi jelas ya saudara, di akhir zaman ini kita harus betul-betul hidup mentaati firman Tuhan, ya, supaya kebenaran Tuhan dinyatakan lewat hidup kita. Maka itu jaga hati kita ya, kepada istri, suami, anak-anak, kepada Tuhan, semuanya kita lakukan yang tulus. Ya, tidak mencari keuntungan buat diri sendiri. Kita bisa berkata cukup, cerdiklah dalam menjalankan segala sesuatu dalam hidup ini. Maka Tuhan akan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Ayo kita semua tulus seperti merpati dan berhikmat atau cerdik seperti ular. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.